Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق Allahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita sampaikan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, karunia, nikmat yang Allah juga tidak pernah berhenti memberikan kepada kita. Sampai pada saat ini alhamdulillah kesehatan masih Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita sudah dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan berkaitan dengan ibadah salat subuh pada pagi ini, mudah-mudahan akan dicatat oleh Allah sebagai amal salihat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohon pada Allah kiranya selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ayat yang kita bacakan tadi surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 20. Dalam ayat ini Allah menceritakan ada dua manusia, ada dua kelompok yang disebut di sini fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ini yang pertama. Manusia apabila diuji oleh Allah, dia diberi kemuliaan, diberi nikmat yang banyak, dia mengatakan Rabbi ahad, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Bapak dan Ibu, kita diuji oleh Allah dengan bermacam-macam. Allah katakan dalam surat Anbiya itu, ya, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair wa ilaina turja'un, ya, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Nah, ini ya, di sini Allah katakan bahwa ujian itu ada yang berupa kebaikan, ada yang berupa yang buruk. Kalau kita mengatakan bahwa ujian itu yang buruk aja, tidak. Yang baik juga itu adalah ujian. Ini Allah katakan. Wa amma insa, adapun manusia apabila diuji oleh Tuhannya, ini ujian ini. Apa ujiannya? Fa akrabahu wa na'amahu, diberi dia kemuliaan, manusia memuliakannya. Yang terhormat dan ini banyaklah sanjungan kepadanya. Kemudian nikmat yang banyak sekali. Banyak sekali nikmatnya. Ketika itu dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku telah muliakan aku. Kadang-kadang ketika dia, kalau kata Buya Hamka, kalau tidak didasari dengan keimanan ini, maka dia akan sombong jadinya. Kan sombong. Tidak ada orang lagi ambokolah yang dimuliakan oleh Allah, yang lain tidak.
Apakah seperti itu? Tidak. Ingat, ini adalah ujian ini. Nikmat yang banyak diberikan Allah kepada kita, seluruh fasilitas yang ada di dunia ini diberikan kepada kita. Ingat, itu adalah ujian. Ujian bagaimana ketika kamu diberi oleh Allah nikmat yang banyak itu, fasilitas yang cukup, bagaimana? Apakah kamu tunduk kepada Allah? Apakah kamu seperti si Karun? Nah, si Karun itu dia mengatakan itu adalah karena kepintarannya, karena ilmunya. Ujung-ujungnya apa? Fakasabina, kata Allah itu. Kami benamkan dia ke dalam bumi. Dia dan seluruh hartanya. Ada juga bau-bau Karun itu dibenamkan oleh Allah. Itu karena apa? Dia tidak lulus dalam ujian. Tak lulus dalam ujian. Waktu sebelum dia diberi oleh Allah harta yang begitu banyak, dia minta-minta kepada Nabi Musa. Istilah orang itu merengek-rengek kepada Nabi Musa, mintakanlah kepada Allah agar Abu bisa diberi sedikit harta. Rupanya diberi nian oleh Allah. Bagaimana kamu? Ya, ini adakah orang seperti itu saat ini? Masih banyak. Karun-karun seperti itu masih banyak sekarang ini. Ketika dia sudah tinggi, sudah banyak, apalagi seperti Sa'labah, dia sudah diberi harta yang begitu banyak oleh Allah, sehingga sudah diseret oleh kambing-kambingnya itu keluar kota. Kambingnya yang nyeretnya keluar kota. Kenapa? Ya harus kambing itu harus punya dapat rumput. Kalau di kota ada rumput itu. Nah, disinilah bagaimanakah orang ini atau kita, bisa katakanlah kita yang diberi nikmat oleh Allah, fasilitas yang cukup, segalanya ada pada kita. Jangan lupa kepada Allah. Pertambah keimanan kita. Tambah keimanan, tambah dekat kita kepada Allah. Satu saat nanti harta itu akan diambil oleh Allah. Dan itu juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah itu di depan Allah nanti. Nah, ketika pertanggungjawaban ini yang berat ini. Kini kita enak-enak aja kadang-kadang itu. Tetapi bagaimana nanti dalam pertanggungjawabannya? Lulus tak kita? Yang dipertanggungjawabkan itu dari mana dapatnya, bagaimana cara mendapatkannya, kemana dibelanjakan. Banyak pertanyaannya itu. Nah, mampukah kita untuk menjawab ini nanti? Kemudian manusia yang kedua, katakan oleh Allah, fa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Apabila manusia tadi ditarik hartanya tadi, jadi dia miskin dia. Bayangkan ibu, bapak, kalau orang sudah harta yang banyak melimpah seperti itu, sekarang dia miskin, kalau tidak punya keimanan bisa-bisa gilo itu ibu bapak. Sebab dia berpegang menganggap segalanya di hartanya itu. Segala di harta. Apakah benar seperti itu? Tidak. Segala apa yang kita miliki pada saat ini adalah pinjaman Allah. Kalau istilah orang itu hak pakai coba. Bukan hak milik. Mana yang hak milik kita? Yang hak milik kita, yang punya kita, yang sudah kita pakai. Kalau makanan yang sudah kita makan, pakaian yang sudah kita pakai, itulah. Tetapi yang belum, yang masih di lemari kita ini pakaian, itu belum tentu punya kita. Duit kita yang masih di rekening itu belum tentu punya kita itu. Nah, maka dari itu, ketika orang diuji oleh Allah, dikurangi hartanya itu. Apa katanya? Fayaqulu rabbi ahadan. Dia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku.
Langsung dijawab oleh Allah, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Balla tukrimunal yatim. Ini sebab kamu ditarik harta kamu tadi, sebab kamu dihinakan, menganggap hina. Kenapa? Kamu tidak memuliakan anak yatim. Rupanya anak yatim ini, ibu, ini harus diperhatikan betul rupanya. Harta kita yang diberi oleh Allah itu pada sebahagiannya ada harta anak yatim dalam diri kita itu, dalam harta kita. Ketika itu kita tidak teringat kita kepada anak yatim, ini salah satu syarat, salah satu penyebab faqadara alaihi rizqahu, itulah tidak mempedulikan, tidak memuliakan anak yatim. Memuliakan bukan sekadar digosok-gosok palok jo, bukan seperti itu. Ya. Tetapi diperhatikan dia, beri dia kesejahteraan. Cukup banyak anak yatim, ada yang di rumah-rumah, ada yang sudah ditampung di panti dan sebagainya. Itu adalah anak orang muslimin, kata Rasulullah. Ketika kita memuliakan anak yatim, mengasuh anak yatim, kalau ibu bapak termasuk kafil yatim, pengasuh anak yatim, kata Nabi, nanti orang itu sama dengan saya nanti di hari di surga seperti ini. Di surga, ibu, bukan di hari kiamat itu. Seperti ini. Nabi merapatkan dua jarinya seperti ini. Kalau ini Nabi, ini pengasuh anak yatim. Seperti ini di surga, kata Nabi. Apakah seperti itu? Iya. Tapi adakah orang yang di neraka? Banyak. Kenapa seperti itu? Ya, karena dia punya anak yatim, dia ngasuh anak yatim, harta anak yatim ado, kemudian dimanfaatkannya harta anak yatim itu untuk dirinya. Ini kena dia. Ibu, bapak, hati-hati. Alhamdulillah saya sama dengan Nabi Muhammad di surga nanti. Saya ini kan ibunya anak yatim, bapaknya lah ninggal. Kalau bapak anak itu ninggal, ibunya jadi siapa, bu? Pengasuh anak yatim. Kalau dia ninggalkan anak yang masih kecil, pengasuh anak yatim. Kalau dia asuh, alangkah enaknya, bu, kita ngasuh anak kita, dikecek oleh Rasulullah pengasuh anak yatim. Jangan sedih nih ibu, kalau kita mempunyai anak yatim di rumah, itu adalah berita gembira dari Rasulullah itu. Satu syarat kita sudah masuk surga. Syaratnya satu, perlakukan anak yatim itu dengan sebaik-baiknya. Sudah saya perlakukan anak yatim itu sama dengan anak ambo sendiri. Ya memang anaknya. Memang anaknya. Anak sudah diberi, sudah diperlakukan seperti itu. Hartanya, nah ini. Hartanya yang hati-hati. Harta peninggalan daripada ayahnya itu adalah sebahagian besar harta anak yatim. Sebahagian besar. Harta anak yatim ini, kalau seharusnya ibu bapak, jangan ibu itu membelanjakan harta tadi dengan sewenang-wenang. Lah kok kan harta anak ambo? Iya, tetapi hati-hati, itu harta anak yatim. Memang anak kita, tapi harta anak yatim. Boleh tak dibelanjakan? Boleh. Belikan pakaiannya seperti biasa. Uang sekolahnya, apa yang dibutuhkan. Masih banyak lagi, Pak. Masih banyak lagi. Kalau kita ibunya cuma, kemudian ada anaknya dua, tino lanang, hanya ibu punya dapat 1/8 cuma, bu, dari harta yang banyak itu. Alah kedikitnya.
bukan bapaknya, bukan ibunya. Iyo, seperti itu aturannya. Sudah pernah kami sampaikan di sini. Hati-hati ketika kita punya anak yatim. Kita masih muda. Anak dua masih kecil-kecil. Berarti masih bodoh ibu tu. Masih bodoh ibu tu. Kemudian dia nikah lagi. Karena hartanya banyak laki-laki yang tak dengan dia. Hati-hati. Harta ini bukan 100% harta daripada ibu ini. Tetapi sekian persennya itu adalah harta anak yatim. Kalau mau nikah, sisihkan dulu harta anak yatim itu. Mana yang harta anak yatim? Kita punya ruko, bagi ruko itu dulu. Dikit coba bagian kita. Ada ruko, ada rumah, ada sawah, ada mobil. Banyak harta yang ditinggalkan. Lah kau kan cari berdua. Iya, tentukan dulu berapa bagian anak yatim. Berapa bagian anak yatim? Pergi ke pengadilan. Pengadilan agama yang menentukan yang lebih bagusnya itu. Sudah ditentukan ini. Tetapi ketika kita tidak mengindahkan hal seperti ini, kita termasuk orang yang tidak memuliakan anak yatim. Tidak memuliakan anak yatim. Nah, ini terbuai kadang-kadang ibu bapak. Terbuai kita di sini. Kami pernah diundang oleh seorang ibu. Waktu itu suaminya kecelakaan mobil. Dia ninggalkan 2 orang anak laki-laki keduanya. Kemudian ada santunan asuransi dari kecelakaan itu. Dia mengatakan, "Pak, minta tolong Pak." "Apa?" "Iko kan suami abu sudah meninggal kecelakaan kemarin." "Iyo." "Iko ada bantuan santunan dari asuransi," katanya itu. "Kona duitnya sekian. Tolong Pak, berapa bagian anak ambo? Ada tak bagian ambo di situ?" Nah, sudah dikasih tahu ini. Kemudian sebagusnya ini duit ini buatkan sebuah rekening tabungan khusus untuk anak ini. Kalau anak ini berdua, buatlah sikok sorang. Buatkan tabungan itu karena masih kecil. "Pak, boleh tak kami gunakan sebahagiannya untuk belanjanya?" "Boleh, gunakanlah, tak apa-apa." Kemudian bapaknya ngaleh, "Pak, kemudian ada juga sisa-sisa jualannya tuh. Cak mana itu Pak?" "Ya tak apa-apa. Kalau awak nak melanjutkan silakan. Kalau tidak, ya lelanglah. Jadikan kepada harta ini." Gitu Pak ya. "Iya." Nah, inilah. Tapi kami lihat sebanyak itu suami yang meninggal, tidak banyak orang yang melakukan seperti itu. Nah, ini. Kalau dia berlanjut nanti, dia kawin lagi, punya anak lagi, ikut akan kacau. Punya anak yatim tadi itu akan kacau lagi dia. Nah, ini. Jadi ini yang pertama kata Allah. Dia fayaqulu rabbi ahanan. Tuhanku telah menghinakan aku. Tidak kata Allah, bukan Allah yang menghinakan, tetapi kamu sendiri. Yang pertama, harta kamu itu dulu ketika kamu punya harta, kamu tidak memperhatikan anak yatim. Pertama. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kamu tidak menghasung orang lain, diri kamu sendiri dan orang lain tidak kamu ajak untuk memberi makan orang miskin. Ini sudah banyak ayatnya itu. Di surah Al-Ma'un juga Allah katakan seperti itu, pendusta agama. Jadi rupanya dua ini, anak yatim dan orang miskin, itu harus diperhatikan oleh orang kaya. Harus diperhatikan itu. Jangan dibiarkan begitu saja. Kadang-kadang ketika kita mau menyantuni anak yatim, masuklah anak yatim, orang miskin, setan itu masuk ibu bapak. Apa katanya? Wah, tak usah lah itu kasih itu. Ngapa? Sombongnya. Kita bertemu aja tidak tegurnya. Anak-anaknya tidak dididiknya dengan baik, negur baca tidak.
Tak usah, itu hanya urusan dunia, urusannya dengan Allah. Tetapi kita yang punya harta ini, ya kewajiban kita. Mungkin ketika kita kasih dia, mungkin dia akan lebih baik lagi gitu. Dia akan lebih baik lagi. Apakah ketika kita kasih, dia harus mengucapkan terima kasih? Tidak. Kita yang terima kasih kayaknya. Loh, kita ngasih orang miskin, kita pula yang terima kasih kepada orang miskin. Wajar tak kalau kita terima kasih kepada orang miskin, Bu? Kalau seluruh orang miskin tak mau menerima harta kita, apa jadi hijau? Coba lah. Jadi salah bah kita. Jadi salah bah kita. Jadi bagi orang kaya, orang miskin itu perlu orang miskin itu. Kalau tidak ada orang miskin lagi, ya repot kita orang kaya ini. Kayo segalanya. Siapa nak dikasih? Jadi Allah berikan orang kaya, orang miskin, itu ada hikmah di balik itu. Orang kaya butuh orang miskin butuh orang kaya. Ini dia. Pak, ambo lah kayu apa belum, Pak? Tidak usah tanya ke orang ibu bapak. Tanya kepada diri kita dewe. Tanya kepada diri kita dewe. Kadang-kadang kita tanya apa loh, Pak? Ambo lah kayu apa belum, Pak? Kalau menurut agama, lah berzakat kita apa belum? Kalau kita berzakat lah kayu gitu tuh, Bu. Oh ya, ambo belum ambo berzakat. Zisabnya belum sampai. Kapan nak sampai? Lah ada duit beli mobil. Lah ada duit beli tanah. Lah ada duit lagi rehab rumah. Tidak akan sampai-sampai itu, Bu. Tidak akan sampai-sampai gitu. Jadi ambo miskin terus. Ya. Nah, lagi orang miskin ketika sudah berlebih dia yang akan dimakannya untuk keperluannya sehari-hari, itulah kayo itu, Bu. Lah kayo itu. Orang miskin kadang-kadang dia harus mencari. Kita belum bangun aja lah tiba tempat sampah, Bu. Dengan senter di kepala itu. Oh. Ngais-ngais itu. Tapi alhamdulillah, Ibu, sehatnya. Kita pakai masker lewat di situ, masih sakit juga kita. Jadi dari mana datang sakit itu? Hati kita dewe. Hati kita dewe yang buat kita sakit itu. Kita lewat tempat sampah itu ngerutu gitu. Kurang buang sampah basing baik, Bu. Lari larang buang sampah sih kau masih buang sampah. Kenapa kita marah pula? Tidak bisa kita menegurnya, tidak usah kita buang situ pula. Kalau buang sampah kita, kau dikit buang belah sih kau. Jangan diikuti seperti itu. Nah, ini yang kedua. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Tidak menyuruh dan mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Pak, siapa orang miskin itu, Pak? Lihat, itu di sekitar kita banyak orang miskin itu tuh. Banyak. Berilah. Tidak ada lagi, Pak. Dia mana orang miskin yang lain yang bisa kita beri? Banyak serak di jalan tu, Bu, orang miskin tu, Bu. Orang yang bersihkan jalan pagi-pagi ini itu boleh dikategorikan orang miskin itu. Kalau yang punya mobil tak galaknya nyapu jalan tu, Bu. Tak galaknya. Kadang-kadang suaminya ngantarkan itu, bantu juga ke suaminya nyapu tu. Supaya apa? Supaya cepat kerja tu selesai. Anak lah nunggu di rumah, anak sekolah ini. Nah, yang kedua. Yang ketiga, watakulu natura sa'aklal lama. Iko panjang iko, Bu. Orang yang memakan harta warisan secara berlebihan, mencampur adukkan yang benar dan baik, yang benar dengan yang buruk. Kini ibu bapak, kami ada kawan kami di pengadilan itu tanya pengadilan agama, banyak tak orang yang ngurus harta warisan itu? Sebab itu kaplingannya itu, bukan orang nak cerai aja di pengadilan itu, ngurus warisan itu. Kalau orang datang situ haknya untuk menjelaskan, membagi gitu. Tidak ada, boleh dikecek tidak ada keceknya. Boleh dikecek tidak ada. Wah, lah paham gak lo orang ke masyarakat kau tentang warisan dah? Ayat 11, 12 surah An-Nisa itu berbicara tentang itu. Pembagiannya ada galo. Kalau ibu bapak tidak mau pergi ke pengadilan, lihatlah.
terjemahan surat An-Nisa ayat 11-12 itu bicara tentang itu. Ado galau itu. Ado galau di sini. Kalau istri nyumpek macam mana? Ado di situ. Kalau anaknya 10, istrinya 3, macam mana bagiannya tu? Ado di situ. Ado di situ. Ya. Kalau istrinya 5, macam mana? Ceraikan sikok dulu. Baru tambah sikut lagi, baru jadi empeknya. Ya, ini. Nah, jadi dari itu ibu bapak, ini yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Fajr ini, bahwa ada dua sosok manusia. Yang pertama, orang yang diberi harta yang banyak, diuji oleh Allah dengan harta yang banyak. Yang kedua, orang yang dikurangi harta yang banyak itu dikurangi. Bagaimana dia? Dia mengatakan, saya sudah dihina oleh Allah. Tidak. Ingat, itu yang pertama, tidak muliakan anak yatim. Yang kedua, tidak mengajak orang lain dan dia sendiri untuk memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang memakan harta warisan secara berlebih-lebihan. Kemudian wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia terlalu sayang kepada hartanya itu. Kalau orang yang terlalu sayang kepada harta, lihatlah dia jadi akan budak dari harta itu. Ibu sampai di sini dulu, Bapak. Cukup sampai di sini, sudah jam 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.